Gothenburg University, itu kita melaksanakan riset berbasis metode comparative law atau perbandingan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, gitu ya. Jadi di dalam di dalam riset yang kami lakukan, ya, kami menggunakan metode salah satunya adalah komparatif, gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai riset saya tersebut. Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai kita bicara mengenai perbandingan, gitu ya, kita harus memiliki satu metode, gitu ya, yaitu metode comparative law yang membandingkan, kita ambil objek yang sama, gitu ya. Jadi misalkan ketika Anda lihat di Indonesia, Anda mau lihat yang namanya eh, lembaga pengawas data pribadi, oke? Nah, ketika Anda melakukan yang namanya metode perbandingan, ya, maka di situ Anda juga melakukan perbandingan dengan pengawas data pribadi yang ada di Swedia, gitu ya. Jadi kurun waktunya pun harus sama. Jadi kita harus memberikan limitasi terhadap metode yang kita gunakan. Kapan akan dilakukan, tempatnya di mana, gitu ya, objeknya apa yang dibandingkan itu harus jelas, gitu ya. Nah, salah satu hal yang memang banyak sekali terjadi kesalahan di sini adalah biasanya, Bapak Ibu sekalian, karena kita basisnya ada di Indonesia, gitu ya, kita hidup di Indonesia, jadi kita lebih banyak tahu mengenai apa yang ada di Indonesia, termasuk aturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita tahu aturan hukum yang di Indonesia, kita cenderung menulis lebih banyak mengenai Indonesia. Misalkan tadi ya, saya bandingkan. Saya mau membandingkan aturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan pengawas data pribadi di Indonesia dengan di Swedia, gitu ya. Jadi khusus mengenai pengawasnya saja, gitu ya. Nah, di dalam pengawas ini yang saya bandingkan adalah apa yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di Swedia, secara apple to apple, secara apa namanya eh, dengan perbandingan yang sama. Jadi tidak boleh ketika Anda bahas Indonesia secara sangat detail, gitu ya, tapi kemudian Anda sebutkan tentang Swedia secara angin lalu saja, itu tidak diperkenankan. Jadi ketika Anda menggunakan metode perbandingan hukum, yang Anda bandingkan ini harus sekufu atau sama, gitu ya, apple to apple, gitu. Jadi sebanyak apa informasi yang Anda berikan untuk objek A, maka objek B juga harus Anda bandingkan sesuai dengan apa yang sudah Anda sebutkan di dalam eh, itu tadi, perbandingan yang tadi. Nah, perbandingan hukum di sini bukan merupakan subjek yang akan kita teliti, Bapak Ibu. Jadi ingat, eh, sekedap, sebentar. Jadi untuk perbandingan hukum ini kita tidak perbandingan hukum itu bukan suatu subjek daripada permasalahan yang kita teliti. Tapi perbandingan hukum ini adalah metode, ya, yang kita gunakan untuk mempelajari aturan hukum yang ada, aturan hukum, lembaga hukum, gitu ya, di negara lain, gitu ya. Jadi biasanya ketika kita mencari satu bentuk ideal, gitu ya. Jadi misalkan yang bidangnya hukum kesehatan, misalkan ada yang menulis mengenai BPJS, gitu ya, asuransi kesehatan bersama, gitu. Nah, ketika Anda lihat konsep BPJS yang ada di Indonesia, kemudian Anda rasa konsep BPJS ini kok kurang bagus, gitu ya. Anda cari di negara lain, gitu. Misalkan di Inggris, gitu ya. Di Inggris ada satu sistem asuransi yang ditanggung oleh pemerintah, gitu ya.
yang berlaku secara umum terhadap semua masyarakat. Tidak ada kelas-kelasan gitu ya. Tidak ada kelas seperti yang ada di BPJS gitu ya. Dan juga tidak ada jenis-jenis penyakit yang dibiayai. Hanya pengecualian yang ada itu hanya dua, yaitu penyakit gigi dan mata. Itu saja. Yang lainnya semuanya ditanggung. Anda mau terkena kanker, mau terkena AIDS, mau terkena segala macam penyakit, gitu ya, itu ditanggung oleh pemerintah melalui iuran yang ada di pemerintahan tersebut. Nah, di sini semuanya ya membayar gitu ya. Jadi agak berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia. Nah, yang seperti ini Anda bisa membayangkan, Anda bisa mencari tahu gitu ya. Anda bisa melihat mengenai bagaimana sistem ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Faktor-faktor apa saja misalkan yang membentuk sistem ini supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik gitu. Bisakah sistem ini diberlakukan di Indonesia? Nah, ini merupakan objek-objek persoalan yang nantinya Anda bisa temui gitu ya, bisa Anda cari jawabannya dengan menggunakan metode comparative law itu tadi. Ya. Nah, tugas utama dari sistem hukum komparatif law ini adalah untuk mengetahui ya perbedaan dan persamaan suatu prinsip, suatu lembaga, suatu peraturan yang ada di beberapa tempat sekaligus gitu. Jadi artinya ini bisa digunakan secara bersama-sama gitu ya ketika Anda menggunakan ini sebagai salah satu metode untuk mencari tahu apa namanya jawaban dari apa yang akan Anda cari tersebut. Nah, perbandingan hukum ini sebenarnya satu metode yang sudah lama dikenal gitu ya. Ini ada beberapa definisi yang memang dibawa atau apa namanya diperkenalkan oleh beberapa ahli hukum. Yang pertama adalah menurut Levi Alman gitu ya. Perbandingan hukum ini merupakan perbandingan yang mendefinisikan gitu ya. Cabang dari ilmu hukum ya, di mana tujuannya membentuk hubungan yang erat yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum ya yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Sementara Julius Stone berpendapat bahwa perbandingan hukum ini mencoba ya untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang beda dari sistem hukum yang ada tersebut. Nah, dari sistem hukum tersebut nanti kita akan cari yang sama yang mana yang bisa diimplementasi yang mana. Oke. Kemudian menurut Bartolomeu menegaskan bahwa secara ringkas ya bahwa metode perbandingan ini merupakan satu metode ya dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep hukum, lembaga hukum, prinsip yang diteliti ya dengan pengamatan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan. Jadi yang sangat jamak terjadi itu adalah ketika kita bicara mengenai perbandingan, kita bicara mengenai persamaan dan perbedaan. Kita ambil contoh beberapa contoh ya. Kita ambil contoh dari beberapa sistem hukum yang sudah kita eh, oh, slide-nya nggak berganti ya? Sebentar. Sebentar. Ada apa ya ini kenapa nggak berganti? Sebentar. Nah, ini kok malah macet. Bentar.
Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oh, nggak mau nih. Sudah terlihat, Bu Wardah. Oke, Udah bisa. oke. Ini ya, sistem hukum Eropa kontinental ini sudah keluar ya. Sudah, Prof. Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Kita coba melihat beberapa sistem hukum ya yang ada gitu ya. Ini Anda pasti sudah sangat mengenal mengenai hal ini. Ini kita coba untuk melakukan satu perbandingan. Oke, baik. Eh, Misalkan kita mau membandingkan antara dua sistem hukum yang ada, gitu ya. Tapi kita ambil satu hal yang lebih spesifik lagi mengenai dua sistem hukum tersebut. Misalkan, eh, seperti kita tahu, dalam sistem hukum civil law itu semua harus terkodifikasi, semua harus tertulis, ya kan? Nah, sementara di common law itu semuanya serba apa yang berkembang di masyarakat, ya, unwritten gitu ya, tidak tertulis. Nah, di sini kita mencoba untuk membandingkan satu ketentuan hukum, satu objek yang memang akan diukur dengan menggunakan dua sistem hukum yang berbeda. Jadi misalkan kalau tadi misalkan saya cari apa namanya apa riset saya terakhir itu mengenai perbandingan antara data pribadi pengawas data pribadi di Indonesia dan di Swedia. Nah, di Indonesia dan di Swedia itu sama-sama menggunakan sistem civil law. Jadi kita tidak bisa menggunakan perbandingan sistem hukum karena kita share apa namanya aturan yang konsepnya sama, yaitu aturan yang tertulis gitu ya. Jadi artinya yang kita bandingkan nanti kita tidak bisa membandingkan sistem hukumnya, tapi pada objek yang kita teliti tersebut gitu. Sementara misalkan kita bicara mengenai eh, konsep perbankan syariah gitu ya, yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia atau yang ada di Inggris gitu ya. Malaysia, Inggris itu ya, itu negara-negara yang pakai sistem hukum common law. Nah, Malaysia ini Commonwealth-nya Inggris kan. Jadi mereka sharing the same system gitu ya. Mereka punya sistem hukum yang sama, sistem Eropa apa namanya common law atau Anglo-Saxon gitu ya. Nah, di sini ketika kita ambil objek itu tadi mengenai perbankan syariah gitu ya. Selain kita membandingkan objeknya ya, membandingkan perkembangan perbankan syariah misalkan di Indonesia dan di Inggris, ada yang bisa kita bandingkan selain objeknya tersebut ya, sistem hukumnya gitu ya. Eh, itu juga bisa kita gunakan sebagai salah satu materi untuk riset kita. Kemudian yang berikutnya ini ada John Henry Merriman. Di sini menyatakan terdapat tiga sumber hukum, yaitu dalam sistem hukum civil law, ada undang-undang, ada apa namanya peraturan atau regulation. Ya, undang-undang itu kita sebut sebagai statute. Kemudian peraturan turunan, ya, atau regulation, atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum atau custom. Nah, putusan hakim pada sistem hukum civil law seringkali dianggap bukan sebagai hukum. Nah, pendapat yang lain gitu ya, ada Esin Oruku menyatakan bahwasannya satu sistem hukum itu sekarang tidak ada yang betul-betul murni gitu ya. Ada percampuran dari sistem hukum tersebut ya, sistem-sistem hukum yang ada tersebut kemungkinan besar dapat tercampur satu dengan yang lain. Jadi misalkan di Indonesia
Meskipun kita menggunakan sistem hukum civil law, tapi kita juga masih mengakui adanya aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, yang hidup di masyarakat, atau sering sekali kita sebut sebagai hukum adat, gitu ya. Jadi itu merupakan blended antara civil law dengan common law, gitu. Yang berikutnya ada Rene David, ini menyatakan bahwa residual law atau adanya percampuran antara hukum-hukum yang lain. Nah, oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini perbedaan eh, common law dengan civil law system. Oke. Oke, kita berganti pada slide yang kedua. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri karena itu merupakan eh, keterangan dari eh, perbedaan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Oke. Nah, metode pendekatan, gitu ya. Metode pendekatan ini ada pendekatan perundang-undangan, gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ditemui oleh mahasiswa, gitu ya, oleh mahasiswi. Dia bertanya, Bu, boleh nggak kalau misalkan S3 itu menggunakan sistem atau menggunakan metode normatif, gitu ya. Jawabannya boleh, gitu ya. Tidak ada masalah Anda memakai normatif, memakai sosiologis, itu diperbolehkan. Selama pertanyaan Anda bisa terjawab dengan menggunakan metode tersebut, gitu ya. Jadi misalkan kemarin itu ada disertasi yang apa namanya eh, mengenai persepsi masyarakat, gitu ya. Jadi ketika dia bilang persepsi masyarakat, kira-kira yang di pikiran Anda itu mereka akan menggunakan metode sosiologis atau atau normatif kira-kira. Kalau yang dipilih Sosiologis. betul sosiologis, Sosiologis. dia menggunakan metodenya normatif, nggak nyambung, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau persepsi masyarakat, dia harus betul-betul melihat bagaimana masyarakat itu melihat suatu masalah yang dia teliti. Jadi nggak bisa pakai penelitian atau penelusuran eh, normatif gitu ya. Baik. Nah, untuk normatif sendiri sebenarnya bukan ketika Anda memiliki sumber-sumber yang memang bisa digunakan dengan baik, normatif sangat bagus sekali, gitu ya. Terutama misalkan Anda sangat kuat filsafat hukumnya, gitu ya. Itu penggunaan metode normatif sangat dianjurkan di situ, gitu ya. Baik. Nah, di sini peneliti selalu menganggap, gitu ya, hukum sebagai satu sistem yang memiliki sifat komprehensif, memiliki sifat inklusif dan juga sistematis. Oleh karena itu, hukum ini dianggap sebagai ilmu pengetahuan karena dia merupakan satu sistem yang sangat sistematis. Oke. Oke, komprehensif. Komprehensif di sini disebutkan bahwa norma-norma hukum yang ada di dalam aturan tersebut satu dengan yang lain ini saling terkait, gitu ya. Jadi komprehensif menyatakan bahwa norma itu saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu seharusnya norma tersebut tidak bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Tapi sering ya kita lihat aturan-aturan saling bergesekan atau saling berbenturan satu dengan yang lain, yaitu Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kedua all inclusive. All inclusive ini merupakan norma hukum harus mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukumnya, gitu.
Kemudian yang berikutnya ini sistematik. Sistematik di sini disampaikan bahwa di samping hukum tersebut tertaut satu dengan yang lainnya, hukum tersebut juga harus memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan harus memiliki hierarkis yang sudah diatur sebelumnya. Ya, aturan yang paling tinggi itu statute. Ya, ketika statute atau ground normnya itu sudah dibentuk, maka yang lainnya harus mengikuti. Pendekatan konsep atau conceptual approach. Konsep diartikan sebagai unsur abstrak yang mewakili fenomena yang ada di dalam ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, Iya. fungsi Iya. daripada pendekatan konsep atau conceptual approach ini adalah memunculkan objek yang Kak, itu menarik, bisa tadi. ya, dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan tertentu, gitu ya. Jadi ini merupakan pendekatan konseptual. Yang berikutnya, pendekatan analitis. Pendekatan analitis ini merupakan pendekatan ya atau analytical approach. Ini menyatakan bahwa makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan ya sekaligus mengetahui penerapan dalam praktis ya dan juga putusan-putusan hakim. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke perbandingan hukum atau comparative approach. Untuk comparative approach ini ya, pencarian persamaan dan perbedaan objek dalam satu sistem yang berbeda. Ya, maksudnya apa sih, tujuannya apa sih perbandingan hukum ini ya? Seperti yang kita tahu, dunia ini berkembang dengan sangat cepat ya. Globalisasi itu merupakan satu hal yang tidak bisa terelakkan gitu ya. Artinya ketika kita bicara mengenai apa namanya batas-batas negara, ini hampir tidak ada lagi ya. Anda bisa hari ini ada di Indonesia, besok sudah ada di London, besoknya lagi sudah ada di Paris misalkan gitu ya. Jadi artinya law approach atau apa namanya pendekatan dari hukum ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus yang berdasarkan perbedaan suasana sejarah yang menimbulkan cara-cara yang berbeda, gitu ya. Jadi misalkan ada apa namanya tradisi apa namanya tradisi kalau di ayat tidak salah satu hari sebelumnya itu sebelum Idul Fitri itu mereka membuat apa namanya berbagai macam olahan dari daging, iya kan? Nah, cara-cara tersebut atau kebutuhan-kebutuhan akan hukum adat yang berkembang tersebut ini kemudian menimbulkan suatu apa namanya ciri khas yang membedakan daerah tersebut dengan daerah yang lain. Oke. Pendekatan sejarah, historical approach. Historical approach ini pencarian secara kronologis terhadap peristiwa hukum yang terdapat dalam suatu objek permasalahan. Menurut perspektif sejarah terdapat dua penafsiran. Yang pertama, penafsiran menurut sejarah dan penafsiran menurut sejarah Pentepana perundang-undangan gitu ya. Jadi ada dua, dari sejarah saja dan ada sejarah undang-undang gitu ya. Yang ketiga, ini adalah pendekatan filsafat atau philosophical approach. Ini tadi yang saya bicarakan ya, pendekatan filsafat. Jadi kalau pendekatan filsafat ini pendekatannya adalah secara normatif, gitu ya. Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif ya. Ini menimbulkan satu pemikiran yang radikal, satu pemikiran yang sangat dalam mengenai satu apa namanya hakikat tertentu gitu ya. Jadi itu filsafat. Kalau filsafat selalu mencari yang namanya hakikat gitu. Hakikat ilmu, hakikat hukum gitu ya. Itu philosophical approach. Oke.
kemudian pendekatan kasus atau case approach gitu ya. Nah, biasanya kok di apa namanya disertasi itu apa namanya eh, mm, apa namanya tidak kalau case approach itu tidak banyak digunakan karena memang apa namanya pendekatan-pendekatan di bidang hukum ini sangat sulit untuk diterapkan. Gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari norma yang berlaku di masyarakat dari kasus yang ada itu kemudian dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, saya izin sebentar ya Mas dan Mbak sekalian, 5 menit. Siap, Bu. Izin sekalian Bu, mungkin di sini sudah sholat, bisa mungkin di sini kalau 5 menit bisa Oh sholat. iya, sekalian sholat yang sudah sholat, kita break sebentar ya, sekitar 10 menit atau 15 menit untuk sholat. Oke, bisa Bu. Ya, oke. Ketemu lagi dalam 15 menit ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih, Bu.